Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, dan dibebaskan Allah daripada api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang mana di bulan Ramadan ini Allah menjanjikan rahmat yang melimpah, ampunan yang luas, dan pembebasan daripada api neraka. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW haruslah menyambut seruan ini dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan rasa. Kita bahagiakan hati kita dengan tibanya bulan Ramadan, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Man fariha bidukhuli Ramadan harramahullahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan tibanya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selayaknya memanfaatkan kesempatan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada jaminan bagi kita untuk dapat bertemu kembali dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka selayaknya kita mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk meraih rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan gelar sebagai seorang hamba yang bertakwa. Karena tujuan daripada ibadah puasa itu dilaksanakan adalah agar menjadikan pribadi-pribadi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang layak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang melaksanakan amal-amal yang takwa, itu surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah berusaha dengan segenap kemampuan kita yang ada untuk memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan melaksanakan ibadah puasa di siang harinya dan qiyamul lail di malam harinya dengan melaksanakan sholat tarawih. Kemudian penting pula bagi kita, terutama di 10-10 terakhir, yang mana di dalam 10 terakhir itu terdapat suatu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, para ulama-ulama kita as-salafus saleh, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa jika awal Ramadan itu dimulai dari hari-hari tertentu, maka biasanya Lailatul Qadar itu terjadi kebanyakannya di malam-malam yang ganjil. Namun
menurut daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi di malam tanggal 19 Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu saja merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada kita bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga harus berpikir, apakah layak surga juga merindukan akan kita semua. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya menyebutkan, innal jannata mustaqatun ila arba'ati nafar. Sesungguhnya surga itu merindukan kepada 4 golongan. Talil Quran, yang pertama adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini kita manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memperbanyak membaca Al-Quran, dan kita beriktikad di dalam hati untuk mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali, jika bisa lebih 2 atau 3 kali di dalam 1 bulan Ramadan ini. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imul ji'an, dan orang-orang yang suka memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Oleh karena itu di bulan Ramadan adalah bulannya kita berbagi kasih sayang dengan memberikan makanan kepada saudara-saudara kita yang berhajat uluran tangan kita. Apakah itu dengan memberikan sedekah atau mengeluarkan zakat yang dapat kita bagi-bagikan kepada mereka, saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan dan uluran tangan kita. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala wa hafizul lisan, dan orang yang pandai menjaga lidahnya daripada perkataan yang tidak baik, perkataan yang tidak memberikan faedah baginya dunianya terlebih-lebih akhiratnya. Oleh karena itu selayaknya kita di bulan Ramadan untuk sedikitkan bergaul dengan orang-orang yang tidak penting, dengan orang-orang yang tidak perlu, sehingga kita tidak banyak mengeluarkan kata-kata yang kita khawatirkan kata-kata kita tidak mengandung manfaat atau faedah apa-apa terhadap diri kita dan bagi orang lain. Kemudian yang keempat, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu penting bagi kita memperhatikan bagaimana kualitas ibadah puasa yang kita kerjakan, supaya kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para ulama kita menyebutkan adalah dengan memperhatikan makanan yang kita makan pada saat kita bersahur dan pada saat kita berbuka puasa. Dan penting bagi kita pula untuk senantiasa menjaga diri kita daripada berkata-kata dengan perkataan yang dusta, menyebut keburukan orang lain, dan penting pula bagi kita untuk menjaga seluruh anggota kita daripada mengerjakan dosa sekecil apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjagakan kita, zahir dan batin kita, sehingga kita dapat menjaga kualitas ibadah puasa kita sebaik mungkin, sehingga kita menjadi seorang hamba yang takwa sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpuasa dengan sebenar-benar ibadah puasa yang dikerjakannya akan melahirkan pribadi-pribadi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita tahun ini dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa, dan hamba-hamba Allah yang mendatangkan manfaat yang banyak bagi saudara-saudara kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.